semuanya. Kita telah diperkenankan hadir dari DPP Jaringan Damai Indonesia ke Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran yang ada di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Tangerang. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih mengetahui apa-apa saja aktivitas DPD Pro Gibran, DPD Provinsi Banten Kota Tangerang, sebaiknya kita serahkan kepada Ketua DPD Provinsi Banten, terutama di daerah Kota Tangerang, dengan Bapak Bustomi. Waktu dipersilakan Pak Bustomi. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Kita dari DPD Banten, saya Pak Bustomi Imron. Kami malam ini melakukan konsolidasi untuk merapatkan barisan bahwa DP Jaringan Damai Indonesia, DPD Banten, kami mau melakukan dengan waktu yang ada. Ini kami mau memaksimalkan bahwa Provinsi Banten harus kita menangkan Prabowo Gibran sekali putaran. Dan saya percaya konsolidasi ini dengan waktu yang ada kita akan lebih mensolidkan dengan tim-tim yang ada, bahkan mengaitkan dengan organisasi relawan-relawan yang ada di TKD Banten. Mungkin ini salah satu planning kita untuk melakukan hal-hal yang strategis dalam hal beberapa hari ini yang kita perlu lakukan hal-hal yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nanti mungkin saya bisa minta saran dari DPP Jaringan Damai Indonesia, karena ini kita sangat waktu yang dekat dan hal yang efektif, dan kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hal-hal yang terdekat ini. Dan hari ini saya bersama teman-teman percaya kalau kita semua udah bersatu hati dan bergandengan tangan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ya, mungkin itu saja salah satu konsolidasi. Baik. Terima kasih Pak Bustomi atas sekilas mengenai DPD Provinsi Banten, terutama di Kota Tangerang ini. Selama ini apa saja yang telah aktivitas yang telah diperbuat oleh DPD Provinsi Banten, terutama di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan? Kita sudah melakukan beberapa rapat, bahkan kita sudah menemui kaum milenial, bahkan ada yang dari Lebak itu juga udah terjalin dari yang dilakukan oleh salah satu dari pusat. Dan karena kita terbatas waktu, karena kita kan profesional, dan kita minta bergandengan tangan seluruh elemen yang ada, bahkan dari JDI ini, bahkan bisa dari pusat pun mereka langsung bisa menerobos sampai ke daerah-daerah Banten. Dan saya percaya karena ini beban kita bersama. Bahkan saya melihat emang ada beban yang kuat dari DPP, bahkan mereka campur tangan di atas ini, karena saya lihat emang apinya ada di DPP, api kegerakan untuk Prabowo Gibran ini, untuk Jaringan Damai Indonesia. Dan saya juga tahu bahwa ketum ini emang orang-orang yang sudah melanglang buana di dalam perpolitikan. Dan saya percaya arahan-arahan dari mereka ini sungguh sangat jelas bahwa kita tidak salah memilih. Kita sudah melakukan konsolidasi dengan cara intens, baik di organisasi-organisasi kita yang ada baik di tempat kita berada yang terdekat. Dan kita sudah lakukan dari berbagai teman, termasuk tadi pagi juga kita sudah konsolidasi. Walaupun namanya di suatu tempat kita nggak bisa bisa sebutkan untuk ininya, tapi kita sudah konsolidasi, kita sudah lancar. Dan
pergerakan itu udah masuk ke jaringan kepemimpinan kita, dan mereka juga menerima bahwa Prabowo Gibran harus kita dukung, dan mereka emang momentum mereka, memang saatnya mereka dipilih, dan kita percaya emang dia adalah perwakilan yang Tuhan tunjuk, Tuhan taruh. Dan saya percaya kalau Tuhan taruh tidak ada yang mustahil, menang sekali putaran, dan saya percaya Tuhan turut campur tangan dalam pekerjaan ini. Baik, yang mungkin yang terakhir ini, apa sih harapan dari DPD Provinsi Banten ke depannya setelah Pilpres dan Pileg ini tanggal 14 Februari 2024 berakhir? Katakanlah misalnya menanglah kita sekali putaran, apa yang akan diperbuat ke depannya, aktivitas dari DPD Provinsi Banten? Kami sangat mendukung, terutama karena baru setelah debat Capres, kami mendukung penuh program dari Prabowo Gibran. Kami mendukung penuh apa yang dilakukan mereka, dicanangkan seperti yang diungkapkan Pak Prabowo tadi, makan siang gratis, terus penambahan gizi itu makan makanan sehat untuk ibu hamil, terus masalah lain-lainnya itu saya percaya kita tetap mendukung program apapun yang terbaik, karena Prabowo melanjutkan pekerjaan Jokowi yang sudah ada dan tidak mulai dari nol lagi. Prabowo melakukan hal-hal yang sudah baik, dan dia membuat jaring, dan dia, saya pernah dengar pidatonya, bahkan dia orang yang tidak memilih saya tetap merangkul mereka. Orang yang tidak benci dia tetap merangkul, apalagi dengan kita yang mendukung dia. Saya percaya orang-orang seperti ini memiliki hati yang besar, hati yang luas, dan saya percaya ini bisa masuk ke kancah internasional, bahkan hal-hal yang sangat melebar sekali. Dan saya percaya kalau kita semuanya bergandeng tangan, terutama anak-anak Tuhan, kaum-kaum relawan, apapun yang kita lakukan, saya percaya Indonesia akan segera menuju Indonesia Emas. Oke. Tentunya harapan-harapan ini saya percaya akan dipenuhi ya oleh Pak Prabowo dan pasangannya Pak Gibran. Nah, tentunya karena kita bagian pendukung sudah cukup lama, bukannya kita ini ya, tentunya kita pasti ingin turut berpartisipasi dalam program, misalnya untuk bantuan ke sekolah seperti gizi, gizi dan susu atau pemberian buku. Ya. Tentunya mungkin kita akan menjadi bagian dari pemberian bantuan tersebut di daerah tempat kita berada, misalnya Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah DPD Pro Gibran Provinsi Banten bersedia untuk turut serta membantu program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sikap kami dari DPD Banten, kami sangat bersedia dengan senang hati, karena itu suatu program yang mensejahterakan masyarakat Banten. Itu yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan Provinsi Banten. Kami sangat terbuka, dan hal ini emang seharusnya dilakukan, karena kesejahteraan Banten adalah kesejahteraan bagian dari Indonesia. Dan Indonesia harus semuanya di tangan Prabowo Gibran, harus lebih maju. Nah, apalagi banyak anak-anak elit-elit politik yang benar-benar sungguh berjuang dalam kemajuan Banten. Saya bisa pastikan kita juga bergandengan tangan, karena kita tidak bisa berjalan sendiri, dan elemen-elemen masyarakat yang ada, saya mesti harus bergandengan tangan semuanya, karena semuanya itu saya percaya mereka juga punya hati untuk memajukan Banten.
Bahkan kalau diminta untuk Indonesia, kita tetap melakukan apa yang terbaik untuk Indonesia. Karena Banten bagian dari Indonesia, salah satunya kita tetap memperjuangkan untuk Banten lebih maju, Indonesia lebih maju, dan lebih berkemenangan, lebih baiklah untuk hari ke depannya. Oke, terakhir, apa pesan-pesan Ketua JDI Provinsi Banten dalam hal ini Pak Bustomi kepada kader-kader atau relawan JDI Gibran, Pro Gibran di Provinsi Banten untuk saling menguatkan dan saling bekerja sama, bukan hanya setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif, dalam merangkul apa kiat-kiat Bapak, sehingga program kita tidak hanya berhenti pada saat pilek dan pilpres, tapi tentunya masih ada lagi kan pilkada, pilwali dan segalanya. Apa kiat-kiat Bapak untuk merangkul semuanya, komponen-komponen pemuda, milenial, dan Gen Z. Karena kan kita tahu, menurut data statistik, 60% penduduk Indonesia itu adalah Gen Z dan milenial yang akan menciptakan generasi emas tahun 2045. Apa kiat-kiatnya Pak? Kita mesti merangkul mereka, seluruh gen yang ada, bahkan kaum milenial, bahkan kaum yang generasi yang sudah lanjut. Kita merangkul semuanya, dan saya percaya kalau kita solid, kita bergandengan tangan, bersatu hati bersama-sama, Banten lebih maju. Karena kalau ada kesatuan hati dalam satu kota, bahkan dalam provinsi Banten, Banten tidak akan berjalan sendiri, bahkan pemerintahan tidak berjalan sendiri. Ada elemen-elemen masyarakat yang mendukung penuh karena untuk kesejahteraan dan kebaikan Banten sendiri. Dan kami siap melakukan, karena kami tahu itu untuk kebaikan, bukan hal-hal yang di luar akal sehat kita, tapi itu merupakan suatu visi ke depan untuk kebaikan Banten. Kami tetap bergandengan tangan dengan seluruh yang ada, tim yang ada, bahkan untuk aktivis-aktivis yang ada, kita tetap solid untuk melakukannya. Saya percaya kalau dengan ada dukungan seperti itu, kita tetap melakukan konsolidasi lebih dalam lagi ke akar rumput yang lebih dalam lagi. Karena itu harus menyentuh ke masyarakat pada umumnya, bahkan masyarakat yang termarginal, masyarakat yang tertinggal, yang tidak tersentuh oleh pemerintahan. Karena kita kan elemen-elemen masyarakat di akar rumput ini bisa menyebar luas ke berbagai daerah, dan itu kita tidak mendukung hanya satu pasangan calon aja, tapi kita untuk kemajuan. Kita bergandengan tangan tetap dengan pemerintahan yang ada, tetap yang kita lakukan, karena kita tahu bahwa pemerintahan yang ada tetap kita dukung, apalagi mereka melakukan perbaikan-perbaikan di bidang pembangunan, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan sebagainya. Kita tetap siap. Semuanya kita lakukan, semuanya untuk kebaikan dan kemajuan kota dan provinsi kita yang kita cintai, itu Banten. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua JDI Pro Gibran Provinsi Banten. Paparannya sungguh sangat bagus, visi-misi bagus ke depannya untuk jadi Pro Gibran Provinsi Banten. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Umum Pro Gibran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Pak Ketua DPD JDI Provinsi Banten, Pak Bustomi, dan juga yang tidak kalah kami hormati dan banggakan adalah Pak Iman selaku Sekretaris Jenderal DPP Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran yang memandu rapat konsolidasi kita pada hari ini, Minggu tanggal 4 Februari 2024 di Sekretariat DPD JDI Provinsi Banten yang sungguh kita cintai dan banggakan ini. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih dan rasa bangga, apresiasi buat Pak Sekretaris kita, Pak
Beni. Pak Beni ya. Ya, terima kasih Pak Beni yang sudah memfasilitasi Sekretariat DPD JDI Provinsi Banten, dan juga bapak-bapak, teman-teman pengurus DPD JDI Provinsi Banten yang hadir pada malam hari ini, dan juga ini keluarga besar DPD JDI Provinsi Banten yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam damai Indonesia Pro Gibran. Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Jadi ya, il kita adalah Jaringan Damai Indonesia. Saya sebutkan Jaringan Damai Indonesia, teman-teman menyambutnya Prabowo Gibran. Saya sebutkan Prabowo Gibran, menang damai sekali putaran. Ya, kita langsung tes saja. Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Prabowo Gibran, menang damai sekali putaran. Kita ulang. Kita ulang ya. Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Prabowo Gibran, menang damai sekali putaran. Baik, terima kasih. Terima kasih, ini adalah waktu yang sangat baik. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama paparan daripada Ketua DPD kita, Pak Bustomi, Ketua DPD JDI Provinsi Banten. Ini adalah rapat konsolidasi ya, Pak Ketua ya. Ya, betul, Pak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Lagi-lagi saya mohon maaf, kalaupun kita berjumpanya sudah mendekat agak di hari gelap. Mohon maaf. Sudah berapa? Sudah gelap ini. Ya. Kenapa? Hari ini saya melakukan beberapa event. Tapi tentunya tidak terlepas daripada kegiatan, walaupun ini hari Minggu, hari yang dikhususkan bagi umat Kristiani untuk beribadah, tetap kita gunakan waktu yang tersisa untuk mengkonsolidasikan baik di kita internal kita kepengurusan JDI di tingkat pusat dan di tingkat daerah, dan juga kita melakukan gerakan-gerakan minimalis untuk mengampanyekan dukungan kita kepada pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, supaya warga pemilih itu sungguh-sungguh punya pilihan yang bulat dan tekad yang kokoh untuk menjatuhkan pilihannya dan memilih Prabowo Gibran pada tanggal 14 Februari nanti di TPS. Demikian juga pertemuan dan perjumpaan kita yang sangat berbahagia ini adalah juga menguatkan teman-teman, menguatkan kita semua, sekaligus juga untuk mentransformasikan energi relawan itu sesama kita, bahwa kita sungguh-sungguh punya beban dan punya tanggung jawab. Ketika kita sudah menyatakan kita relawan, maka kita juga harus melakukan kerja-kerja relawan. Apa itu? Ya, saya hari ini ada beberapa kegiatan. Setelah pulang ibadah di HKBP Rawamangun, teman-teman, saya bagi-bagikan pin yang sudah ibu bapak pakai sekalian ini, dan itu sudah ada di YouTube kita. Itu saya bagi-bagi pada saat selesai ibadah. Lalu setelah itu saya pergi ke Cikarang. Saya bertemu dengan warga yang ada di apartemen Enviro ya. Lalu mengampanyekan pasangan capres nomor urut 2 juga, Prabowo Gibran. Juga tentunya menyusul, dan saya tadi sudah gelap ya dari Cikarang, Cikarang ya, menuju ke Banten ini, ke Tangerang ini. Ya puji Tuhan, alhamdulillah di perjalanan bisa tiba dengan selamat dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, karena inilah hari ini mungkin barangkali agenda yang untuk hari ini, ya saya senang dan bangga teman-teman sekalian berkenan meluangkan waktu di hari Minggu ini, waktu yang sudah memang agak malam ini, tapi kita tetap mensyukuri perjumpaan ini tidaklah sia-sia. Ini adalah merupakan waktu yang baik untuk kita sekalian. Oleh karena itu kami selaku pimpinan di Dewan Pimpinan Pusat Relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran atau biasa disingkat JDI Pro Gibran menyambut baik dan mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu sekalian, keluarga besar pengurus DPD JDI Provinsi Banten, JDI Pro Gibran Provinsi Banten, yang
telah melakukan kerja-kerja konsolidasi, kerja-kerja sebagai relawan di waktu yang sudah kita lalui bersama dan waktu-waktu yang akan datang ini. Terima kasih untuk Pak Bustomi dan kawan-kawan. Mari kita tetap semangat, mari kita tetap bergairah, berkomitmen menggunakan waktu yang ada. Ini sekarang sudah tanggal 4, tinggal 10 hari lagi kita menunggu hari pencoblosan. Nah tentunya masa kampanye itu hanya tinggal 6 hari lagi. Nah terima kasih, kami bangga dan bersyukur kalau DPD JDI Pro Gibran Provinsi Banten bisa melakukan rapat konsolidasi pada hari ini. Tentunya ini adalah awal untuk kita terus melakukan kerja-kerja. Terima kasih. Kami tidak terlalu banyak karena ini sudah malam, tapi yang pasti kita dukung penuh agenda konsolidasi yang dilakukan oleh DPD JDI Provinsi Banten ini, dan apa yang sudah disampaikan tadi tentunya itu menjadi bagian yang sangat penting. Pernyataan ini, pernyataan sikap dari DPD JDI Provinsi Banten, karena hari ini juga adalah hari masanya debat terakhir kelima. Nah tadi sudah disampaikan Ketua mendukung program Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Nah teruslah kita lakukan gerakan-gerakan dan aktivitas yang secara terus-menerus untuk mengampanyekan pasangan Capres nomor urut 2, disertai dengan bagaimana kegiatan-kegiatan minimalis yang dilakukan oleh kawan-kawan tetap terdokumentasikan melalui kanal-kanal media sosial dan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Tetap semangat, tetap bergairah. Ya, mungkin saya kira teman-teman sudah punya pilihan yang bulat. Tidak perlu lagi diragukan mengapa kita memilih Prabowo Gibran. Dan tentunya kita tahu bersama dari program pasangan Capres nomor urut 2, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara maju, menjadikan Indonesia negara emas 2045, disertai dengan program Astacita yang telah ditetapkannya. Salah satu diantaranya yang tidak asing lagi kita dengar, yaitu bagaimana pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting melalui pemberian makan siang gratis. Ini sesuatu yang luar biasa, disertai dengan pemberian susu gratis kepada balita dan kepada anak-anak guna menjamin terpenuhinya gizi yang cukup guna pertumbuhan anak atau generasi muda di masa yang akan datang yang mempunyai kualitas yang menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Dan tentunya kita pahami bersama dengan sumber daya yang memadai, dengan kualitas sumber daya manusia melalui ketersediaan atau asupan-asupan gizi kepada generasi muda kita, itu adalah menjadi stimulus bagaimana penerus kita, generasi muda sekarang ini mempunyai kemampuan atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Jadi teman-teman sekalian, teruslah hal ini kita kampanyekan dimanapun kita berada. Kampanye tanpa batas, kampanye tanpa dibayar. Itulah yang selalu kita kampanyekan. Hari ini juga kita juga kampanye di pasar-pasar. Jadi kita ini door to door. Saya berharap kita semuanya yang ada di ruangan ini juga menggunakan hal yang sama. Karena kenapa? Kalau kita mengumpulkan orang, resikonya pasti ada. Nah, kita berharap, Pak Ketua, berharap kita pasangan Capres nomor urut 2 ini terpilih, dan ke depan kita bisa membangun kolaborasi yang lebih signifikan lagi melalui tentunya berdasarkan program dari pasangan Capres nomor urut 2 ini. Ketika kalau pasangan ini telah terpilih, banyak program-program, banyak hal-hal yang bisa kita stimulasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menggerakkan dan memutar roda perekonomian. Tentu akan membuka lapangan pekerjaan bagi kita.
Teman-temanku sekalian, sahabat dan saudara-saudaraku yang saya hormati dan cintai, jangan menyerah. Kita tetap harus optimis. Kita percaya pasangan capres nomor urut 2 kita dukung menang damai sekali putaran.